Haleluya. Haleluya. Kami sambut Engkau Yesus hadir di tengah-tengah kami. Kemuliaan-Mu melingkupi setiap kami umat-Mu. Haleluya. Kami menyapa Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang sudah hadir di tempat ini. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Amin. Katakan samping kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik bagimu. Tuhan Yesus teramat baik bagimu. Haleluya. Mari kita terus perkatakan firman Tuhan Mazmur 91. Kita percaya dengan iman. Kalau kita perkatakan dengan iman, ini pasti digenapi atas setiap kita. Amin. Mari kita perkatakan dengan antusias bersama-sama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teluk akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripada Tuhan. Sorakan haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kami di bait-Mu ya Tuhan bersatu hati datang menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau terus tumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan, dan kami siap dipakai ya Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini setiap kami ya Tuhan datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami mau terus merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami rindu memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Kami rindu mengalami lawatan hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biar Engkau sertai ibadah kami, ibadah yang ketiga ini. Kemuliaan-Mu Kau nyatakan ya Tuhan, kuasa-Mu Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini sama seperti di sorga. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sungguh ajaib, kasih-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan
pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya Ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari lebih sungguh lagi kita naikkan pujian ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, biar Kau bukan di dalam Yesus. Yesusku,
terbaik dalam hidup kami. Satu-satunya Allah yang kami sembah, satu-satunya Allah yang kami kagumi, satu-satunya Allah yang kami hormati, yang kami layani seumur hidup kami. Kami mau terus menyembah Tuhan, kami mau terus menyembah Engkau ya Tuhan. Karyamu sungguh nyata di dalam kami. Kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Kami mau terus ingat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami mau terus mengingat segala perbuatan-Mu di dalam hidup kami. Sebab perbuatan-Mu dahsyat dan ajaib, perbuatan-Mu hebat ya Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau, yang begitu mengasihi setiap kami. Haleluya. Dalam hidup pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah Yesus. Kau sangat berarti bagi kami. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai.
satu-satunya Allah yang kami sembah. Engkau Yesus, Tuhan dan Raja kami. Kami muliakan Engkau di tempat ini. Kami sanjung Engkau. Kami muliakan Engkau. Kami tinggikan Engkau, Tuhan. Kami kagum akan perbuatan tangan-Mu. Sampai dengan hari ini kami boleh melihat perbuatan-Mu yang ajaib dan besar, yang terus Kau nyatakan bagi kami umat-Mu, yang terus berharap kepada-Mu. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum
Hanya nama Yesus yang kami tinggikan atas tempat ini Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan, pengagungan, kejayaan sampai selama-lamanya. Setiap umat Tuhan yang diberkati dan dipercaya kepada Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi boleh bersama-sama dengan kompak kasih tepuk tangan yang panjang yang terbaik. Tepuk tangan yang terbaik sampai belakang buat Tuhan kita. Terus tepuk tangan buat Raja di atas segala raja. Sorakan sama-sama haleluya. Mari saya ajak kita dengan sepakat terus memperkatakan makna Pentakosta ketiga. Ini digenapi, ini sedang terjadi melanda kota Batam, Indonesia. Bahkan sampai bangsa-bangsa, amin. Amin. Bersama-sama dengan suara yang lantang, 1, 2, 3 ya. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali. Lebih lagi katakan, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Sebab ini waktunya bagi setiap engkau anak-anak Tuhan yang percaya untuk bergerak memenangkan jiwa. Sebab Tuhan sudah menyediakan, mencurahkan kuasanya atasmu. Boleh lihat kanan kirinya, katakan, sebab oleh darah anak domba. Boleh lihat kanan kirimu, katakan, oleh darah anak domba engkau diselamatkan. Setiap belenggu dosa dipatahkan, iblis dikalahkan. Yang percaya sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Sama-sama kita tepuk tangan. Umat Tuhan sampai belakang, tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes. Sekarang kau tiba, keselamatan dan kuasa, amin, dan memberi
umat-Mu yang sudah Tuhan tebus. Tuhan selamatkan dan Tuhan berikan kuasa untuk mengalahkan setiap iblis di bawah kaki kami. Tuhan pakai setiap kami umat. Tuhan perlengkapi. Terima kasih Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Mari bersama-sama berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu umat Tuhan. Shalom saudara-saudara, udah pada ikut FC belum? FC, Family Care, di mana kita bisa berkumpul bersama, sharing dan bertumbuh di dalam Tuhan. Visi dari FC yaitu K, kesatuan hati, di mana kita bisa saling menguatkan, mendoakan, sharing satu dengan yang lainnya. T, tumbuh bersama, kita bersama-sama belajar firman Tuhan, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Dan M, memenangkan jiwa, kita bisa ajak siapa saja, dari teman sekolah, rekan kerja, teman sehobi, tetangga, teman sepelayanan, dan semuanya. Dan semuanya itu yang paling penting, kita bersama-sama alami hadirat Tuhan. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo ikut FC. Ikut FC, siapa takut? Haleluya, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang dahsyat. Sama-sama boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Yuk mari saya jemput saudara bangkit berdiri bersama-sama. Tepuk tangan yang paling keras buat Allah kita yang dahsyat. Ayo, ayo, ayo kita ber-FC. Ayo, ayo, ayo kita ber-FC. Kita bersatu hati, Kita tumbuh bersama, menangkan jiwa-jiwa bagi Yesus. sekali lagi. Ayo, ayo, ayo kita ber-FC. Ayo, ayo, ayo kita ber-FC. Kita bersatu hati, kita tumbuh bersama, menangkan jiwa-jiwa bagi Yesus. Sebentar saudara, ini kan lagunya cukup mudah. Hanya 3 bait, 3 baris. Kan dikatakan ayo, ayo kita ber-FC. Ini kan ajakan. Jadi ajak kanan kiri saudara. Colek kanan kirinya, senggol kanan kirinya. Eda, le, ayo ber-FC. Amin. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayo, ayo, ayo kita ber-FC. Ayo, ayo, ayo kita ber-FC. Kita bersatu hati, kita tumbuh bersama, menangkan jiwa-jiwa bagi Katakan kanan kiri saudara. Ayo, ayo, ayo kita ber-FC. Kita bersatu hati, kita tumbuh bersama, menangkan jiwa-jiwa. Saudara sendiri katakan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Sekarang gini, sama-sama ngomong, ikut FC asik banget. Amin. Sama-sama coba dulu, tunggu hitungan ketiga. Yang kompak, 3, 2, 1, ikut FC asik banget. Haleluya. Oke, saya mau tanya nih, tadi kan kita sudah lihat promo FC. Ya kan? Saya mau tanya seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang sudah ikut FC? Boleh lambaikan tangan. Wah cukup banyak. Oke yang udah ikut FC boleh duduk. Nah nggak apa-apa. Saudara nggak akan dihukum kok, nggak disuruh nyanyi. Nggak, tenang aja. Jadi saudara kasih Tuhan boleh klipnya diputer. Saudara ternyata banyak yang belum ber-FC. Apa itu FC? Mungkin saudara bertanya, jenis makanan apa sih FC itu? FC itu adalah komsel. Ingat ya, bukan ombus-ombus. Bukan lapet, tapi komsel. Komunitas sel, komunitas terkecil di dalam sebuah gereja. Nah, ketika saudara tadi masuk, saudara dikasih formulir kan? Ada yang sudah dapat formulirnya? Yang belum dapat deh, yang belum dapat boleh lambaikan tangannya. Formulir kecil ikut FC. Masih ada yang belum dapat?
Udah dapat semua. Oke, silahkan duduk kalau gitu. Nah, saya sambil jelasin. Bapak Ibu Saudara yang belum ikut FC, yuk mari isi formulirnya. Ada yang belum punya pena? Ada yang gak punya pena, gak bawa pena untuk ngisi, boleh lambaikan tangannya, gak apa-apa. Kita akan kasih pinjem buat saudara. Yuk teman-teman dari FC boleh bantu. Tadi saya sudah siapin pena, kami sudah siapin. Yuk segera bergerak cepat. Kalau mungkin butuh bantuan bapak-bapak diaken, terima kasih boleh bantu. Saudara isi, karena penanya terbatas, penanya nanti dipinjemin lagi ke temannya ya. Tapi ingat, nanti ketika formulir dikumpulin, kan itu bisa disobek. Isi nama, alamat saudara, nomor WA yang aktif. Jangan WA tetangganya. Atau WA-nya nggak aktif-aktif, hanya checklist 1 terus. Ya, kalau checklist 1 pastiin kuotanya ada. Nah, nanti saudara isi di situ termasuk alamat. Supaya apa? Kami mudah untuk mengarahkan Bapak Ibu Saudara gabung di FC. Karena apa? Di dalam FC ini akan banyak hal yang kita bisa jumpai. Contoh yang paling kecil. Di FC itu biasanya ada yang dirayain ulang tahunnya. Ada yang belum pernah dirayakan seumur-umur ulang tahunnya, seumur hidupnya. Belum pernah sama sekali, boleh lambaikan tangan. Gak usah lah ya. Nah di FC nanti Bapak Ibu Saudara akan dirayakan. Karena apa? Bapak Ibu Saudara akan diperhatikan, diarahkan, dibimbing. Supaya apa? Tadi kan moto kita, kesatuan hati tumbuh bersama memenangkan jiwa. Kita satukan hati, kita tumbuh sama-sama di dalam Tuhan. Dan kita akan melihat penuaian besar terjadi. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan percayakan 3.500 jemaat di tempat ini di GBTAP GSP Batu Aji. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan dong. 3.500 itu bukan angka yang kecil, bukan angka yang besar. Dan kita percaya akan lebih banyak lagi Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Yang setuju katakan amin. Nah sebab itu di dalam FC inilah kita sebagai sebuah wadah untuk lumbung-lumbung penuaian. Saya sambil jelasin, Bapak Ibu Saudara sambil isi ya. Jangan seperti di Nina Bobok kan. Jangan-jangan langsung tertidur, enggak ya. Nah sebab itu setelah Bapak Ibu Saudara isi, Bapak Ibu Saudara nanti kumpulkan, geser. Yang di sebelah kanan saya itu berarti bergeser ke kanan semua formulirnya. Yang di sebelah kiri saya bergeser semua ke kiri. Jadi nanti dikumpulin semua ada di row yang tengah ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ada di tengah, tolong dikumpulin. Jangan dipilin dulu, kira-kira ini paribanku ini, pisahin. Ya enggak boleh. Saudara kumpulkan, nanti ada teman-teman kita dari FC yang akan mengumpulkannya. Amin. Oke, saya kasih waktu 1 menit deh untuk ngisi. Kalau nggak ada penanya langsung lambaikan tangan. Jadi penanya yang sudah selesai langsung digeser. Saya kasih waktu 1 menit buat Bapak Ibu Saudara ngisi formulirnya. Nah, sambil di belakang saudara bisa lihat nih. Ada beberapa kelompok FC. Ini FC minggu kemarin. Ya, jadi saudara boleh lihat yang sudah bergabung di FC, coba lihat kira-kira ada nggak saudara ada di situ. Kalau foto saudara nggak ada, telepon langsung, WA langsung Gembala FC saudara. Kak, kenapa foto kita nggak ada? Ya, karena ini per tadi pagi. Ya, saya buat per tadi pagi. FC kita tiap hari Kamis. Oke, yang sudah selesai diisi boleh angkat tinggi-tinggi formulirnya. Tinggi-tinggi diangkat, oke boleh digeser ke tengah. Yuk digeser ke tengah, teman-teman yang dari FC boleh bantu dikumpulkan di keranjang-keranjang tadi, enggak apa-apa, digeser aja. Nah, kalau mungkin misalnya Bapak Ibu Saudara belum sempat isi, enggak apa-apa. Ya karena waktu enggak apa-apa, sambil nanti Bapak Ibu Saudara dengar firman, setelah pulang dari ibadah, di depan ada counter FC. Bapak Ibu Saudara bisa masukkan formulir tadi. Ya, dan kita akan segera follow up Bapak Ibu Saudara untuk bisa tergabung di dalam kelompok-kelompok FC. Di dalam FC kita akan semakin dikuatkan. Misalnya nih, Bapak Ibu Saudara mengalami hal-hal ya mungkin sesuatu yang tidak baik. Kita bisa dikuatkan satu dengan yang lain. Amin. 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 Puji Tuhan. Dan yang terakhir,
Kami rindu mengenal Bapak Ibu Saudara yang baru pertama sekali beribadah di tempat ini. Kalau boleh di tempat duduk, boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami. Puji Tuhan ada di sebelah kiri saya. Haleluya. Jangan, kalau boleh bangkit berdiri di tempat. Kami rindu mengenal Bapak Ibu Saudara. Adakah lagi yang di sebelah kanan? Boleh bangkit berdiri. Yang baru pertama sekali beribadah, yuk sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Berikan aplaus, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Mari yang terdekat, para pengerja, mari hampiri mereka. Hampiri mereka, yuk kita akan topang mereka terus di dalam doa. Yang di depan masih ada, ya baik Pak Aga, terima kasih. Di sebelah kanan saya di tengah, masih ada satu yang belum ada pengerjanya, yuk. Kita akan terus support mereka di dalam doa. Karena apa? Mereka juga bagian dari keluarga kita. Amin. Puji Tuhan. Thank you Pak Danang. Sekali lagi kita sambut mereka yang baru bersama kita hari ini dalam ibadah ini. Ayo tepuk tangan. Kami belum terlalu mengenal saudara, tapi kami percaya saudara adalah keluarga kami di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kami percaya saudara bersama kami hari ini karena Tuhan juga punya rencana buat saudara. Dan Tuhan mau jadikan saudara dan kami menjadi saudara di dalam Dia. Haleluya, semua yang duduk ini boleh lihat kiri kanan lagi, apakah sudah kenal apa belum. Kalau belum, tanya namanya ya. Nah, tahu jumpa nanti di mana gitu kan, lagi jalan-jalan ke Barelang. Ini loh dulu aku jumpa di gereja. Kalau saudara panggil Eda atau apapun itu ya silahkan aja ya. Eda, selamat hari Minggu. Mana tahu jadi bener-bener jadi Eda beneran. Iya. Atau mungkin ada pria-pria di sini, mungkin nggak berdekatan jauh gitu ya. Tapi setidaknya pernah lihat ini. Mana tahu jadi jodoh beneran. Jadi semuanya ada kemungkinan. Haleluya, puji Tuhan. Dan kemudian saya mau sampaikan juga buat kita, ya, ada satu waktu equip kemarin, yaitu kita memperlengkapi para pengerja. Ada nilai-nilai ya yang kita mulai terus gaungkan, ingatkan, ajarkan buat pengerja. Core value kita sebut dengan SMART, S-M-A-R-T. Nah, apa itu? Kita singgung hari ini tentang S. Apa itu S? Yaitu smile. Itu bahasa Karo itu. Smile, senyum ya. Kita praktek ya. Cuman beberapa detik aja kok. Lihat kiri kanannya dulu, smile. Gak kelihatan Pak Pendeta, oke? Kita coba, tapi cepat ya. Buka maskernya, hitung detik. 1, 2, 3. Oke, pakai lagi. Udah lihat tadi senyum yang terbaik, termanis dari sahabatmu, dari saudaramu. Puji Tuhan. Baik, kita berdoa buat mereka. Bapak, kami berdoa buat semua anak-anak-Mu yang hari ini beribadah bersama kami. Kami bersyukur mereka adalah keluarga kami. Tuhan, kami belum terlalu mengenal mereka. Tapi kami percaya kalau mereka Tuhan kirim ke sini, mereka menjadi keluarga kami. Kami berdoa juga hari ini secara khusus buat mereka. Kalau mereka sedih, Tuhan hiburkan. Mereka yang susah, Tuhan berikan kekuatan baru. Bahkan mereka butuh pekerjaan, Tuhan buka jalan ya Tuhan. Bahkan kalau mereka yang sakit, kuasa-Mu menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Tuhan berkati. Silakan duduk. Kalau ada form yang mungkin tadi sempat dibagi, bisa diisi, nanti dikembalikan. Baik, saudara siap dengar firman Tuhan. Amin. Mari kita dengar firman, jadikan hati kita menjadi tanah yang subur. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu melalui Voice of Pentecost dan juga nanti hamba-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudara. Setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini, firman Tuhan memberikan janji bahwa kita pasti diselamatkan. Kita dipindahkan dari dalam kegelapan ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Perubahan status tersebut menuntut suatu perubahan dalam hidup setiap kita. Dari yang semula kita bebas untuk melakukan apapun sekehendak kita, sekarang kita perlu hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan bahas mengenai hidup kudus, mungkinkah? Setelah menjadi Kristen, umumnya orang-orang sudah tahu bahwa mereka tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Dengan kata lain, harus hidup kudus. Permasalahannya, seringkali dalam benak setiap kita, menjalani hidup kudus berarti tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, harus ini, dan harus itu. Yang daripadanya dapat dibuat satu list yang panjang dengan suatu pemikiran bahwa jika kita penuhi list tersebut, maka kita akan menjadi kudus dan berkenan pada Tuhan. Tidak ada yang salah dengan membuat daftar perintah dan larangan seperti itu, asal berdasarkan pada firman Tuhan. Orang pun perlu mengambil tindakan untuk menunjukkan imannya. Namun, tanpa disadari, hal ini mungkin menjadi sebuah penanda bahwa orang itu terlalu fokus dengan apa yang dia bisa dan harus lakukan. Dalam istilah Alkitab, ini disebut dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Berusaha hidup kudus dengan mengandalkan kekuatan sendiri adalah paradigma lama yang salah. Jika demikian, bagaimana seharusnya kita hidup kudus? 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 berkata, "Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan, kudus." Dalam ayat-ayat sebelumnya, Rasul Petrus mengingatkan tentang apa yang Allah Bapa telah lakukan bagi setiap orang percaya di dalam Kristus, yaitu melahirkan mereka kembali untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat cemar. Jadi, perintah untuk hidup kudus bisa dilakukan karena Allah telah terlebih dahulu menguduskan kita. Inilah paradigma yang benar. Orang dengan paradigma lama akan berkata dalam hatinya, betapa sulitnya hidup kudus dan betapa gampangnya berbuat dosa. Sebaliknya, orang dengan paradigma baru akan berkata, saya ini orang yang sudah dikuduskan. Karenanya saya mencintai dan memilih perbuatan yang kudus. Perhatikan bahwa hal ini bukan berarti hidup kudus bisa dilakukan secara otomatis tanpa upaya atau perjuangan kita sama sekali. Kita tetap perlu berusaha melakukan perintah Tuhan. Kita tetap perlu dengan tegas menolak perbuatan dosa. Tetapi ada perbedaan besar antara upaya hidup kudus yang dilakukan dengan kekuatan sendiri dengan upaya yang dilakukan dengan kesadaran bahwa seseorang telah dikuduskan. Ada kisah nyata yang bisa menggambarkan kebenaran ini. I.L. Nommensen, atau yang lebih dikenal sebagai Opung Nommensen, datang ke Sumatera di abad ke-19 untuk memberitakan Injil kepada suku-suku Batak. Suatu ketika, seorang kepala suku menyambut Nommensen dan berkata, Anda punya waktu 2 tahun untuk mempelajari adat kami dan meyakinkan kami bahwa Anda membawa pesan yang layak untuk kami dengar. Lalu, setelah 2 tahun berlalu, si kepala suku bertanya kepada Nommensen, bagaimana kekristenan berbeda dari aturan moral dan tradisi yang mereka anut. Kami sudah tahu apa yang benar, ucap si kepala suku. Kami juga memiliki hukum-hukum yang melarang kami mencuri atau mengambil istri sesama ataupun berbohong. Nommensen menjawab, itu benar adanya. Tetapi Allahku memberikan kemampuan untuk menaati hukum-hukum tersebut. Hal ini mengejutkan si kepala suku. Bisakah engkau mengajari orang-orangku untuk hidup lebih baik? Tidak, saya tidak bisa, jawab Nommensen. Tapi kalau mereka menerima Yesus Kristus, Allah akan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan apa yang benar. Si kepala suku kemudian mengundang Nommensen untuk tinggal selama 6 bulan lagi. Dalam kurun waktu itu, Nommensen memberitakan Injil dan mengajar orang-orang di kampung tentang bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang Kristen. Kamu boleh tinggal selama yang kamu suka, ujar si kepala suku. Agamamu lebih baik dari agama kami, karena Allahmu berjalan bersama manusia dan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan hal-hal yang ia minta.
Haleluya. Paradigma yang baru tentang apa yang Allah telah lakukan untuk kita menentukan apa yang akan kita kerjakan dalam hidup ini. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Dr. Stephen J. Lawson. A high view of God leads to high worship and holy living. But a low view of God leads to trivial worship and low living. Yang berarti pandangan yang tinggi tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang tinggi dan kehidupan yang kudus. Tetapi pandangan yang rendah tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang pura-pura dan kehidupan bermoral rendah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan perjamuan kudus. Kita dikuduskan oleh karena firman Tuhan. Kita dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Dan setiap kali kita perjamuan kudus, mari kita ingat pertama tentang kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mati buat kita, darahnya tercurah. Dan yang kedua, setiap kali kita berjamuan kudus, mari kita lakukan dengan cara yang benar. Kita berdoa untuk semua dosa kita, pelanggaran kita. Minta ampun kepada Tuhan. Dan minta kekuatan untuk hidup kudus. Sakit hati, ganjalan apapun, lepaskan pengampunan. Mari sama-sama berdoa. Dengar doa kami. Kami mengaku di hadapan-Mu. Kami orang berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia-Mu besar, kematian-Mu di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Bahkan untuk memulihkan setiap kami. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Sucikan kami, layakkan kami oleh darah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana bagi mari bangkit berdiri bersama-sama. Hosana bagi Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus. Tuh panggil namanya Yesus. Yesus, 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 Kau berarti
Mari sekali lagi saudara sendiri angkat tanganmu, panggil nama Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau berarti bagi kami, ya Tuhan. Yesus, Kau segalanya. Mari sembah Dia sekali lagi. Haleluya. Betapa baiknya Kau Tuhan. Terima kasih, terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan Yesus sungguh baik. Dia mengasihi engkau, Dia mengasihi kita semua. Terus ingat kebaikannya, sembah Dia. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Mari angkat di tangan kanan tinggi. Ucapkan syukur, katakan terima kasih Tuhan buat tubuh yang telah Kau serahkan kepada. Katakan terima kasih Tuhan. Aku bersekutu denganmu lewat tubuhmu. Aku percaya lewat tubuh aku dibawa makin dekat dengan Engkau. Saudara terkasih, apakah saudara percaya dengan memakan roti ini kita bersekutu dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Makanlah dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Kembali katakan, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih buat darah-Mu. Bapa terima kasih. Aku bersyukur. Aku bersekutu dengan-Mu lewat darah-Mu Tuhan. Katakan, Bapa terima kasih. Aku percaya kuasa darah-Mu hari ini sungguh nyata, memulihkan aku, menyembuhkan aku. Bapa terima kasih. Saudara terkasih, apakah saudara percaya dengan meminum anggur ini kita bersekutu dengan darah Tuhan Yesus Kristus?
Kalau saudara percaya, minumlah dalam nama Yesus. Mari sama-sama boleh kita angkat tangan kita sekali lagi. Semuanya kita boleh sekali lagi bersuara, ucapkan syukur dan terima kasih. Katakan terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Oh, kasih Yesus. Kasih Yesus. Hadiratnya saudara berlimpah buat kita hari ini. Haleluya. Haleluya. Terus sembah Dia. Betapa besarnya kasih-Mu. Oh, kami sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Lambaikan tanganmu, haleluya. 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 Sekali lagi sembah Tuhan, amin. Ku sembah, ku mengangkat tanganku. Haleluya. Selamanya Kau hebat bagi. Sekali lagi saudaraku, amin. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku. Selamanya Dia ajaib dalam hidup kita. Haleluya. Ku sembah. Ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan, Engkau hebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami dikuatkan oleh Tuhan. Kami sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kami sudah dihiburkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, bahkan berkat-Mu di bulan baru ini tercurah atas setiap kami. Sama-sama sekali lagi angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, terimalah berkat anugerah Tuhan. Di bulan yang baru ini mari sama-sama kita terima dengan iman. Segala yang baik yang sudah disediakan Bapa di surga di dalam kehidupanmu,
Tidak ada yang tidak digenapi. Semua yang baik diberikan Tuhan di bulan yang baru ini, karena rahmat-Nya baru di dalam hidupmu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami terima di bulan baru ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Tuhan Yesus kita baik, katakan amin. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita dengarkan firman Tuhan. Saudara, hari ini temanya jerih lelahmu tidak sia-sia. Haleluya. Haleluya. Saudara percaya jerih saudara di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Katakan amin. Boleh katakan ke kiri kanan saudara lagi, jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia, atau persekutuanmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Haleluya. Saudara, mengapa dikatakan demikian? Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dalam Lukas pasal 9 ayat 1 dan 2. Mari sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu memberikan apa? Tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk apa? Memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Wow, saudaraku, saudara lihat di sini Yesus memanggil muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa, artinya saudaraku otoritas untuk setan-setan, bahkan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Artinya apa? Mengikut Yesus tidak pernah sia-sia karena kita diberikan kuasa. Katakan amin. Berapa banyak yang percaya ada kuasa Yesus, ada kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Boleh yang percaya angkat tanganmu tinggi-tinggi. Wow, haleluya. Katakan sambil angkat tangan, katakan aku percaya ada kuasa yang diberikan Tuhan di dalam hidupku melalui tanganku ini. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih, jerih lelahmu tidak sia-sia. Yang pertama, kalau engkau dan aku sampaikan kabar baik. Itu dia. Kalau saudara dan saya sampaikan kabar baik, itu poin yang pertama. Jerih lelahmu tidak sia-sia, sampaikan kabar baik. Katakan 2, 3, ya. Nah, karena orang yang menyampaikan kabar baik, ada penyertaan Tuhan. Saudara sudah lihat ada kuasa diberikan Tuhan. Saudara, kabar baik itu berbicara tentang kebaikan Tuhan. Banyak kita, saya percaya, mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita yang tadi belum bekerja, kita doa. Bahkan mungkin, tidak mungkin gitu ya, kita diterima di tempat itu. Tapi Tuhan buka jalan. Dari sekian mungkin banyak orang yang melamar masuk pegawai negeri. Ya hari-hari ini, beberapa waktu yang lalu di kepolisian, mungkin dinas-dinas yang lain. Rasanya sulit sekali untuk bisa diterima. Tapi Tuhan buka jalan. Saudara diterima, itu kebaikan Tuhan. Dan itulah kabar baik yang harus saudara cerita sama orang. Amin. Apapun itu. Pak, gak mungkin lah aku ceritakan ini. Aku baru putus pacar loh Pak. Di mana kebaikan Tuhan? Mungkin kau bisa cerita. Setelah beberapa waktu engkau diputus dan kemudian engkau dapat hikmat Tuhan. Bahkan justru setelah engkau diputus, misalnya engkau makin serius dengan Tuhan. Maka kau bisa ceritakan juga kepada orang. Dulu ya aku gak sadar loh. Ternyata ketika aku punya pacar hatiku lebih condong kepadanya. Masa hari Minggu pun diajak jalan-jalan ke Barelang, aku iya aja. Tapi sekarang berbeda.
Hatiku makin lekat dengan Tuhan. Ceritakanlah itu kalau kau bisa melewatinya. Saya percaya kalau dia mungkin sedang mengalaminya, dia putus asa, dia bisa disembuhkan, dipulihkan Tuhan. Katakan amin. Banyak hal, semuanya kita pasti suka dengar yang namanya kabar baik. Karena kabar baik memberikan kita ketenangan. Kabar baik yang disampaikan bahkan membangkitkan iman kita. Kabar baik disampaikan, mujizat Tuhan juga bekerja di sana. Amin. Jerih lelahmu tidak sia-sia di dalam Tuhan. Kalau engkau lakukan ini, sampaikan kabar baik. Itu poin yang pertama. Banyak saudara mungkin selama ini tidak pernah melihat bagaimana sih ya berkat-berkat yang ini tidak berbicara uang. Berkat di dalam Tuhan, rasanya aku ikut Tuhan begini-begini aja. Coba hari ini belajar. Supaya jerih lelahmu di dalam Tuhan, persekutuanmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Sampaikan kabar baik. Katakan amin. Firman Tuhan bilang begini, 2 atau 3 orang berkumpul di dalam aku. Tentu kalau di dalam Tuhan bicaranya ya bicara tentang firman, bicara tentang kebaikan Tuhan, betul ya? Bukan yang lain-lain. Sekalipun mungkin ada kabar berita inilah itulah misalnya. Saudara baca di media sosial. Tapi sebagai anak-anak Tuhan maka saudara ambil semua pelajaran di dalam itu. Apa yang firman Tuhan katakan. Kita ngomong firman Tuhan. 2-3 orang bicara-bicara ngomong-ngomong tentang Tuhan. Tuhan berkata di dalam firman-Nya, dia ada di tengah-tengah mereka. Nah saudara, haleluya, yang ngerti katakan amin. Jadi setiap saudara berbicara atau membicarakan kabar baik tentang kebaikan Tuhan bagi orang, yakinlah Tuhan menyertai engkau, amin. Itulah sehingga jerih lelahmu tidak pernah sia-sia ketika engkau sampaikan kabar baik. Ketika aku sampaikan kabar baik di FC, ketua-ketua FC, saya percaya jerih lelahmu tidak pernah sia-sia. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Karena ada penyertaan Tuhan. Kedua saudaraku, ayat 6. Kita baca ayat 6-nya. Kita baca 2-3 ya. Lalu pergilah mereka dan apa? Segala desa sambil apa? Memberitakan Injil dan di segala tempat. Yang kedua poinnya supaya saudara dan saya pengiringanmu dengan Tuhan, jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Poin kedua ini harus saudara mengerti. Apa yang kau dengar harus engkau taati. Dengar dan taat. Katakan 2-3 ya. Iya ini dia dengar dan taat. Waktu itu kan ngomong kepada murid-murid, aku memberikan engkau kuasa, pergilah. Mereka dengar. Kalau mereka tidak taat melakukannya, mereka tidak bisa melihat apa-apa. Tapi karena mereka taat, nanti akan kita baca ayat selanjutnya. Mereka melangkah taat, mereka melihat apa yang pernah dikatakan Tuhan. Tuhan gak pernah bohong. Apa yang Tuhan katakan, ya dan amin. Apa yang dikatakan Tuhan lewat janji-janjinya, ya dan amin. Kalau kita dengar dan kemudian kita taati, maka mujizat terjadi. Banyak cerita di Alkitab, saudaraku, berbicara tentang ketaatan. Ketaatan membawa mujizat. Murid-murid Tuhan ketika disuruh nangkap ikan, mereka udah semalam-malaman nangkap ikan dan gak dapat apa-apa. Mereka capek, mereka frustasi karena memang gak dapat apa-apa. Padahal mereka itu bukan orang-orang yang tidak paham menangkap ikan. Profesi mereka adalah penjala ikan. Sudah hal yang biasa bagi mereka ada di laut, ada di Danau Galilea. Menangkap ikan karena mereka punya mata pencarian itu.
Tapi hari itu nggak tahu gimana, nggak dapat apa-apa. Sedih dong. Susah hati mereka nggak bisa dapat ikan. Dan kemudian mereka dengar. Tuhan bilang, ayo bertolak ke dalam, lebih dalam lagi. Tebarkan jalamu. Saudara, nggak tahu pada hari itu, ini sebelum Tuhan Yesus bangkit. Memang ada kejadian sebelum Yesus bangkit, sesudah Yesus bangkit, hampir sama ceritanya. Ya. Tapi ini sebelum Yesus bangkit. Belum dia disalibkan, saudara. Pernah suatu ketika demikian, mereka dengar. Dan kemudian mereka mulai belajar untuk taat. Mereka lakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, tebarkan jalamu. Saudara, mereka tebarkan jala dan wow, ketika mereka mengangkat jala mereka penuh dengan ikan. Lihat, ada selalu mujizat di dalam ketaatan. Dengar dan taat, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dengar dan taat. Disitulah engkau akan lihat jerih lelahmu di dalam Dia tidak pernah sia-sia. Sebelum engkau taat, engkau tidak akan melihat apa-apa. Maka pada waktu itu Tuhan bilang, sekarang aku jadikan engkau menjadi penjala manusia. Tuhan panggil mereka menjadi murid. Jadi lelah kita di dalam Tuhan kalau kita taat, tidak pernah sia-sia, saudaraku. Ya, tidak pernah sia-sia. Di perjanjian lama banyak banget seorang yang sakit, udah habis hartanya. Dia seorang panglima bernama Naaman. Dia bukan orang Israel. Tapi dia butuh kesembuhan. Sehingga waktu itu dia dengar ada nabi di Israel yang Tuhan pakai untuk kesembuhan. Dia dengar dari pembantunya. Maka pada waktu itu dia pergi mendapati Elisa. Dan sebelum dia masuk ke rumah Elisa, Elisa sudah bilang juga kepada ajudannya, kepada asistennya, kepada pembantunya, kasih tahu sama Naaman, gak perlu masuk, tapi kasih tahu sama dia, ceburkan aja dirimu dikatakan, ya di Sungai Yordan, teburkan dirimu di sana sebanyak 7 kali, engkau akan sembuh. Ini sesuatu sekali lagi yang rasanya tidak masuk akal, tidak mungkin. Apalagi dia seorang panglima, rasanya mungkin kalau berbicara tentang harga dirinya sudah dijatuhkan. Pada waktu itu gusar juga hatinya, sedih hatinya. Sampai dia bertanya, apakah tidak ada lagi sungai yang lebih baik daripada sungai ini? Apakah tidak ada cara lain? Apakah harus 7 kali? Maunya dia, tadinya datang Elisa ya tumpang tangan. Jadilah kau tahir, jadilah kau sembuh. Maka dia sembuh. Tidak demikian. Dia dengar, dia bergolak batinnya. Itu wajar saudara ya. Bergolak batinnya, diuji imannya. Diuji bagaimana perasaannya. Tapi ketika dia mulai belajar, dia mau dengar dan taat. Dia pergilah ke sungai itu. Dan kemudian dia tenggelamkan dirinya sebanyak 7 kali. Dan setelah selesai semuanya, dia lihat mujizat terjadi. Dia sembuh, kulitnya kembali seperti anak muda dikatakan. Dia terima mujizat karena dia dengar dan jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Kalau engkau dengar dan engkau taat. Katakan kiri kanan lagi, dengar dan taat. Ya, amin. Berapa banyak yang mau mendengar dan mentaatinya. Lambaikan tanganmu, ayo tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Jerih lelahmu, murid-murid ini akhirnya saudaraku melihat. Yuk kita lihat lagi ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-10. Ayat ke-10 kita baca 2, 3 ya. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan apa yang telah mereka kerjakan. Wow. Mereka takjub, mereka senang sekali saudara. Ketika mereka melakukan dengar dan taat, mereka saudaraku melihat, menyaksikan
Apa yang Tuhan Yesus katakan, setan-setan ditaklukkan saudaraku. Sakit penyakit saudaraku disembuhkan oleh kuasa nama Tuhan. Mereka melihat saudaraku, mereka senang sekali. Mungkin itu adalah pengalaman yang Tuhan percayakan buat mereka. Saudara, percayalah ketika dengar dan taat, Tuhan menyertai. Jeri lelahmu tidak sia-sia. Murid-murid ini jeri lelahnya, persekutuannya dengan Tuhan tidak sia-sia. Nah, kemudian lalu Yesus dikatakan membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida. Sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya. Lalu mengikuti ia. Saudara, kita baca 2-3. Ia menerima mereka dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Wow, luar biasa. Jadi ketika mereka mau menyendiri, orang-orang tahu, banyak orang tahu. Dan akhirnya mereka tetap mengikuti, coba bayangkan. Tetap mengikuti. Dan ternyata mungkin banyak orang yang belum mengalami kesembuhan. Sehingga mereka tetap rindu. Yang lain sudah disembuhkan, mereka tetap punya semangat untuk mencari Tuhan. Mereka tetap ingin dekat dengan Tuhan sekalipun mungkin dari sisi kekuatan saudaraku. Mereka sudah mulai letih saudara. Tetapi saudara lihat di sini, jeri lelah kita di dalam Tuhan mengikut dia tidak pernah sia-sia. Orang yang mengharapkan kesembuhan, di situ pun Tuhan Yesus menyembuhkan mereka yang memerlukan penyembuhan. Cerita berikutnya, wah murid-muridnya melihat saudaraku, wow ini orang-orang tetap mengikuti mereka. Hari sudah mulai malam, sehingga ke-12 muridnya berkata kepada Yesus, 12, Guru suruhlah mereka pergi. Supaya mereka pergi ke desa-desa, kampung-kampung di sini untuk cari penginapan. Gak ada tempat nginap di sini. Gak ada makanan. Kita terbatas di sini. Tempat ini sunyi, gak ada apa-apa. Murid-murid sadar semua orang-orang itu sudah lapar. Karena mengikut Tuhan sampai malam. Dan mereka punya kerinduan, punya inisiatif. Tuhan suruhlah mereka pulang. Karena mungkin mereka pikir kalau Tuhan yang suruh pulang, mereka akan pulang. Kalau murid-murid suruh belum tentu, ya. Mereka lebih percaya sama Tuhan. Dan kemudian Tuhan bilang, kamu yang harus kasih mereka makan. Wah, itu membingungkan mereka sehingga mereka bilang, Tuhan yang ada pada kami cuma 5 roti 2 ikan. Kalaupun kami pergi membeli makanan tuh sebanyak semua orang banyak ini, itu tidak mungkin. Tidak mungkin karena duit pun tidak cukup. Karena di situ ada laki-laki, dikatakan 5.000 orang laki-laki. Wah saudaraku, ya jadi ditulis 5.000 orang laki-laki. Ini ada maksudnya. Mengapa disebut laki-laki? Mana mungkin bisa 5.000 orang laki-laki makan 5 roti 2 ikan. Karena laki-laki banyak makannya. Jangan bangga dulu. Cewek-cewek pun banyak juga, paling banyak juga kadang-kadang ya. Tapi gitu, gak mungkin gitu, udah banyak sekali. Tapi saudara, apa yang Tuhan bilang? Udah suruh mereka berkelompok-kelompok. Satu kelompok 50 orang, suruh mereka kelompok-kelompok. Sehingga waktu itu murid-muridnya langsung, oke, semuanya saya Petrus 50 orang ke sini. Saya Yakobus 50 orang, dibentuklah kelompok-kelompok 50 per 50. Sehingga mereka semuanya duduk. Nah setelah itu saudaraku, baru Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, memecahkan roti itu. Dan dia berikan kepada murid-muridnya. Dan dibagi-bagikannya kepada semua orang banyak itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Butong. Perutnya udah kenyang, dikumpulin lagi roti-roti yang sisa, masih sisa 12 bakul. Wow, luar biasa. Masih sisa, udah kenyang, gak ada pengharapan mereka seperti itu tadinya. Tapi disitulah jeri lelah mereka di dalam Tuhan tidak sia-sia. Selagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.
Tidak sia-sia. Dan dengar dan taat. Karena tujuan dari Yesus, tujuan dari murid-murid selalu ingin menyampaikan kabar baik supaya orang dipulihkan, orang disembuhkan, orang dibangkitkan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kamu yang harus kasih mereka makan. Saya mau sampaikan buat saudara, ini adalah pesan Tuhan hari-hari ini. Kuat bagi gereja Tuhan. Terutama saya juga sebagai gembala, sebagai para pengerja di sini, mewakili murid-murid. Tuhan bilang kamu yang harus memberi mereka makan. Tuhan bicara kepada saya. Tuhan bicara kepada pengerja yang ada di sini. Saudara, dalam beberapa waktu ini, setelah pandemi ini, pesan ini kuat sekali bicara buat gereja kita. Yang berbicara amanat agung, sampaikan kabar baik dan jadikan mereka menjadi murid. Jangan engkau puas hanya karena di ibadah raya mereka banyak datang. Puji Tuhan, sekarang ibadah raya sudah kembali seperti dulu jumlahnya. Tapi Tuhan bilang, jangan hanya engkau memuaskan dahaga mereka di ibadah raya. Jangan engkau puas. Itu berat saudaraku, tugas itu. Ya, tugas itu enggak ringan, berat. Saya bilang Tuhan terbatas seperti murid-murid. Hanya 5 roti 2 ikan. Terbatas. Terbatas para pengerja yang ada. Terbatas semuanya. Saudara terkasih. Tapi Tuhan bilang kelompok-kelompokkan. Kelompokkan mereka 50-50. Saya dapat nikmat. Iya Tuhan ya tadi malam itu saudara. Sebenarnya saya kemarin pesankan di family worship ya. Ada tentang ini. Tapi tadi malam saya renungin, mau tidur. Karena tadi malam udah capek. Ya ada yang di Tabga. Jam 10 lah kami sampai saya dengan ibu di rumah. Udah mau lanjutkan, saya cuma baca sebentar. Tapi karena memang udah sebelumnya saya udah renungkan ini. Saya cukup tidur. Sebelum saya tidur langsung saya ingat. Apa yang dilakukan oleh Tuhan ini? Kelompokkan. 5 roti 2 ikan terbatas. Gak ada penginapan, tempat itu sunyi. Tapi orang banyak membutuhkan yang namanya roti. Orang banyak roti berbicara juga firman. Kelompokkan mereka. Saya langsung ingat saudaraku. Memang saya sudah bilang kepada tim. Agustus kita akan adakan FC campaign. FC campaign. Supaya semua jiwa-jiwa yang dipercaya Tuhan itu dikelompokkan. Saudara, mari kita mengerti mengapa dikelompokkan. Apakah Tuhan gak bisa memberi mereka 5.000 makan? Langsung bagi-bagi satu-satu. Tentu bisa, tapi jujur tidak terlalu efektif. Tidak akan tepat. Kebutuhan semua orang itu, saudaraku, tidak akan bisa terlayani dengan baik. Tapi kalau dikelompokkan, maka Petrus bisa melihat 50 itu sudah pasti ya. Sudah selesai, sudah dapat semua bagiannya. Demikian juga kelompok Yakobus. Demikian juga murid-murid yang lain. Saudara terkasih, mungkin juga di samping 12 kalau kita hitung ini berarti ada 100 kelompok saudaraku. Ada 100 kelompok. Maka kelompok-kelompok yang lain. Saudaraku mereka juga persis tahu. Semua di kelompok itu sudah terlayani dengan baik. Sudah dapat makan dengan kenyang. Makan berbicara tidak hanya berbicara tentang secara fisik, roti yang kita makan, makanan kita makan saudaraku. Tapi selalu juga berbicara tentang firman Tuhan, katakan amin. Supaya mereka cukup makannya. Maka diperhatikan, itulah tujuannya saudaraku. Dan ketika saudaraku murid-murid melakukannya. Dan orang-orang yang di situ mendengar disuruh berkelompok-kelompok. Mereka dengar dan taat. Apa yang terjadi? Mereka yang mengikuti Yesus. Murid-murid yang melayani Yesus. Jerilah mereka. Tidak pernah sia-sia. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tidak sia-sia. Mereka lihat. Yang mereka kerjakan. Ada campur tangan Tuhan. Ada mujizat. Saya yakin hari ini terjadi. Dalam keterbatasan ini tugas yang Tuhan beri. Tapi saya percaya. Saudara orang-orang yang taat. Dengar dan taat. Sehingga pekerjaan Tuhan
pada waktu itu tanggung jawab Tuhan memberi orang makan. Itu semuanya settle, saudaraku. Selesai. Saya yakin amanat agung bersama Roh Kudus akan selesai. Dan Tuhan rindu semua kita. Yang ketiga, menjadi muridnya. Mari kita berdoa. Mari sama-sama sekali lagi kita bangkit berdiri. Haleluya. Saya percaya firman ini saya sudah sampaikan. Apa yang Tuhan taruh ini jadi beban buat saya. Saya sudah bagikan buat saudara. Karena saya secara pribadi dan apalagi Tuhan tidak ingin jerih lelahmu di dalam Dia sia-sia. Tapi Tuhan ingin jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Ketika kau sampaikan kabar baik, karena kau mengalami kebaikan Tuhan bagi teman-temanmu, keluargamu, siapa saja. Engkau akan lihat Tuhan menyertai engkau. Yang karena kau bicarakan tentang Dia. Setiap kali kau bicarakan tentang Dia, Dia ada di situ. Haleluya. Yesus pun ada di tengah-tengah kita. Karena kita bicara tentang Dia. It's all about Jesus. Amin. Dan yang kedua, apa yang kau dengar kau taati. Maka kau akan lihat segala sesuatunya Tuhan kerjakan. Jadi lelahmu tidak sia-sia. Ketiga, jadilah murid. Jadilah murid. Engkau mau dikelompok-kelompokkan. Supaya jelas kebutuhanmu pun di dalam Tuhan. Kebutuhan rohanimu juga tercukupi. Itu kehendak Tuhan buat kita. Yang mengerti sekali lagi, taruh tangan kirimu di dada. Angkat tangan kananmu, pejamkan mata jasmanimu. Kalau mungkin saat ini engkau belum bisa menangkap pesan Tuhan yang berkata, engkau yang harus memberi mereka makan. Kalau hamba-hamba Tuhan saya di sini mendengar suara itu tanggung jawab. Tapi setidaknya maukah engkau menjadi bilangan 5.000 orang itu yang mendengar disuruh berkelompok-kelompok dan engkau responi. Dengar dan taati. Sehingga jadi lelahmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia bagi Dia. Haleluya. Ku berikan hatiku. Angkat tanganmu. Katakan semuanya. Ibu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu.
Yang sudah melayani, angkat tanganmu di tempat engkau berdiri. Inilah kata Tuhan, engkau, aku, kita harus memberi mereka makan. Tangkap isi hati Tuhan ini. Jangan pernah takut. Tuhan serta dengan engkau. Tuhan serta kita. Dan bagi semua, sekali lagi, Tuhan mau bicara buat kita. Dengar dan taat. Maka jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ada sisa 12 bakul. Ada kelimpahan sukacita. Ada kelimpahan damai sejahtera. Bahkan ada kelimpahan berkat yang Tuhan curahkan kepadamu. Dengar dan taat di dalam hidupmu. Jadi lelahmu tidak pernah sia-sia. Sekarang angkat kedua tanganmu sekali lagi tinggi-tinggi. Aku berdoa ya Tuhan di dalam nama Yesus. Roh hikmat. Roh hikmat. Roh hikmat. Roh pengertian. Turun atas setiap kami. Turun dalam nama Yesus. Turun dalam nama Yesus. Roh hikmat. Roh pengertian. Turun dalam nama Yesus. Sehingga kami mengerti hari ini apa yang kami dengar. Dan kami akan melakukannya. Kalau kamu menjadi pelaku firman, maka berkat ini turun atasmu. Angkat kedua tanganmu, pulanglah. Bawalah segala berkat yang terbaik dalam hidupmu. Kasih karunia damai sejahtera. Kebaikan kemurahannya senantiasa berlimpah-limpah turun di dalam kehidupanmu. Terima berkatnya di dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam kuat kuasa Roh Kudus memberkati engkau mulai hari ini. Besok bahkan sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk, siapkan persembahan saudara. Mari beri dengan sukacita.